Tinggi deh. Ya, makasih. Ya, ya. Ya. Selamat sore semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, Lord, we gather today with open hearts to your love and grace. Thank you, Lord, for this new day and for the opportunity to come together in worship. We invite your Holy Spirit to be with us. Help us focus on you and the message you have for us. Bless Pendeta Yohanes and let our praise and worship be pleasing in your eyes. Watch over our friends and family who are on their way here. Bring them here safely to us so we can praise you together. In Jesus' name we pray. Amen. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya jemput jemaat berdiri. Kita akan membawakan lagu pembukaan Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur 78. Buanglah segala berhala-berhala di dunia di hati. Berdirilah tegak di hadapan Allah yang penuh kasih. Dan persiapkan hatimu untuk memuji Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Suaranya akan kami dengar dan patuhi agar seluruh generasi dapat datang mengenal Tuhannya. Berdirilah dan rayakan berita gembira hari ini agar semua yang hidup dapat mematrikan harapan mereka di dalam Allah yang hidup. Kami tidak akan pernah menyembunyikan syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Akan kami nyanyikan keagungan karya Tuhan yang telah dinyatakan di dalam hidup kami. Mari kita nyanyi Hai Bangkit bagi Yesus.
bangkit bagi Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dan Putra Tunggalnya yang membawa keselamatan, dan Roh Kudus yang tinggal bersama kita. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan duduk. Nas Alkitab dari Ayub pasal 36 ayat 22 sampai 26. Mari kita membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Jemaat, mari kita menyanyi puji Yesus. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Kita akan membaca bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, betapa mudahnya kami berfokus kepada hal-hal negatif di dalam hidup ini, ketimbang merayakan dan mensyukuri semua hal indah dan yang mulia yang telah Kau berikan kepada kami. Maka dari itu, Tuhan, arahkanlah hati kami kepada jalan-Mu. Luruskanlah arah pandang kami yang telah dibengkokkan oleh kemauan-kemauan duniawi. Ingatkanlah kami tentang harapan yang kami miliki di dalam-Mu, demi cinta dan anugerah-Mu yang tidak ada habis-habisnya.
Jemaat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur ku buka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, insaf akan bertobat ini hati Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan berita anugerah sambil kita berdiri dan membaca. Saya akan membacakannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita menyanyikan sejauh timur dari barat. Sejauh Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau
duduk. I would like to invite children to please come forward. Anybody else? Oh, there's a few more. Wow, wonderful. If every one of you can have one piece of paper, we are going to have your fingerprint on this paper. So the lesson today is telling us that we are designed by God in a very unique way. And there's something we all have the similarity. Like we have eyes, we have ear, everybody have ear and eyes. And we have mouth, we have, me, I have a black hair, not a little bit gray now, some. But we all have the black hair too. And I have a black eye, you too have a black eye. But something that you are having something that nobody has the same, which is our fingerprint. What is that? Our fingerprint. Now I want you to, is it okay, Mom, allow? Their finger will be dirty a little bit, but we're going to help them to wash it better. So each one of you got to have a fingerprint, and we're going to see if all the fingerprints the same or different, all right? So we're going to use just the left hand and all the fingers that you put together. Is it okay? It's going to be dirty a little bit, but that's okay, right? Okay. Okay. Good. One more here. And then you're going to put it over here. Wow, wonderful. Do I press it too hard? No. Okay, here you go. Wow, you got the fingerprint. Wow. Now, we're going to have the second one to do this. Provision, next one. Oh, Mother's Day. Okay. So, here. Yeah, wow, wonderful, you passed. Good job. Remember, going to Mom, this is my fingerprint. Nobody has a fingerprint like this, okay? It's only you like that. Now yours. On the left hand. Okay, and one more. And then you put it right here. In the middle. Okay. There we go. Wow, look at that. That's pretty fingerprint. Okay. Now you will do that too. Okay, here. Okay. 1, 2, 3, up. Good job. Now you can have this one. Maybe. No, sit down first. No. You can clean up your finger with this wiper. Okay. So the lesson today will help us to understand that God designed us very uniquely in our mother's womb. God designed us and put us together, and no one ever be the same like us. We are so special, so unique, customized. So if anyone ever says something bad about you, like for instance the bad words like oh stupid or bad words like that, you should remember you are special in God's eyes. What did I say? I am special in God's eyes. Can you say that together? 1, 2, 3. I am special in God's eyes. One more time, but with everything that you have. Okay, 1, 2, 3. I am special in God's eyes. Wonderful. Remember that, yeah? So you're uniquely, and this is one of the proof that you're special. Nobody is just like you. God made you very special. Will you pray with me together? Okay, let's pray. Lord Jesus, thank you very much because you create us special. You have chosen us even before the foundation of the earth.
and you want to use us for your glory. In Jesus' name, we pray. Amen. I wonder if you interested to have this. I have 3, so you are sharing with, and you can have one, and you can have one, and then you can go back to your seat again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Well, thank you very much, children. I always love to spend time with children and relate with them. Dari pengalaman saya, anak-anak tuh begitu polos ya. Mereka begitu gampang kalau kita ingin mengajarkan sesuatu. Mereka membuka hati untuk menerima pengajaran dengan hati yang terbuka. Itu sebabnya kalau saudara jadi orang tua, anak-anak masih kecil, kesempatan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita akan meneruskan seri khotbah tentang penyembahan. Judul khotbah pada hari ini adalah para penyembah yang benar. Tadi sebelum saya masuk, Pak Rudi sudah ketawa di belakang. Pak Rudi bertanya, judulnya penyembah yang benar. Pak, apa ada penyembah yang tidak benar? Kalau menurut saudara, ada nggak penyembah yang tidak benar? Alkitab bilang penyembah yang benar adalah orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi katakanlah kalau penyembah yang tidak benar, dia menyembah Allah hanya dengan mulutnya saja misalnya, tapi hatinya jauh dari Allah. Apakah mungkin begitu? Mungkin ya. Kita menyanyi tetapi sebetulnya hati kita jauh dari Tuhan. Hanya kata-kata saja yang keluar. Atau kita datang ke gereja tetapi bukan roh hati kita yang tertuju pada Tuhan, tapi kedagingan kita. Mungkin kita menyanyi supaya orang impress, orang kagum tentang, oh saya menyanyi dengan suara yang bagus misalnya. Dan tentu penyembah-penyembah. Oh ya, sebelum kita khotbah ada pembacaan ayat Alkitab dulu ya. Jadi kita diingatkan waktu dalam pelajaran firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang menjadi penyembah yang benar, khususnya di pekerjaan kita. Kita akan dengar pembacaan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. First Bible reading today taken from Lamentations 3 verse 22 to 24. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in him. This is the word of God. Cukup. Pembacaan Alkitab yang kedua dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu,
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau boleh mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kesempatan, kesehatan, dan memungkinkan untuk ada di tempat ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu, firman yang akan menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mengerti isi hati-Mu, dan kami ingin melaksanakan perintah-perintah-Mu, mempercayai janji-janji-Mu. Tolong kami untuk bisa tenang, fokuskan pikiran kami kepada penyampaian firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, jadi saudara, sekali lagi khotbah hari ini adalah tentang penyembah-penyembah yang benar di pekerjaan. Artinya apakah kita hanya menjadi penyembah yang benar kalau kita ada di tempat pekerjaan? Kalau di rumah bagaimana? Jadi sebetulnya apply ya. Kita harus menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di mana-mana. Tetapi khususnya kalau saudara bekerja, saudara mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor, ke tempat pekerjaan, saudara akan menjumpai banyak orang. Jadi khususnya itulah kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan di tempat di mana kita bekerja. Nah saudara, saya ingin awali di dalam introduction ini tentang seorang aktor yang bernama Christian Bale. Dia memerankan tokoh, yaitu superhero Batman dengan nama Bruce Wayne. Nah di dalam cerita film ini, ceritanya ayahnya mempunyai salah satu anggota dari suatu koperasi itu membuat suatu suit atau suatu jubah pakaian yang istimewa, yaitu pakaiannya Batman itu ya. Lalu Bruce Wayne ini, saudara, dia mencat hitam warna baju atau jubah itu yang menutupi boleh dikata seluruh tubuhnya ya. Dan ada pengaturan suhu di jubah ini sehingga orang yang memakai jubah itu tidak berasa kepanasan atau kedinginan. Dan jubah ini didesain sedemikian rupa istimewa sekali, karena pisau tidak bisa menembus ke dagingnya. Itu jubah itu tahan peluru ya. Kalau ada orang jahat yang ingin memanah misalnya, itu tidak mempan, tidak bisa membunuh dia. Jadi saudara, saya lihat ini bisa menjadi perumpamaan yang kalau saudara membaca di dalam kitab Kolose pasal 12 sampai 17, berulang-ulang ayat di dalam firman Tuhan ini memberitahu kita sebagai orang-orang percaya, sebagai penyembah-penyembah Allah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita harus memakai jubah. Kenakanlah jubah yang akan kita belajari detailnya di dalam khotbah pada hari ini. Dan kalau kita memakai jubah itu, yaitu salah satu yang paling penting yang harus kita selalu ingat adalah jubah kasih. Karena Allah sudah mengasihi kita. Kalau kita memakai jubah kasih, maka kasih tidak akan pernah gagal. Kalau ada serangan musuh, apakah itu dimasukkan iri hati, apakah itu dimasukkan ke dalam diri kita panah yang bisa membuat kita marah, dendam, kita ada penangkalnya. Penangkalnya itu ampuh, saudara, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh rencana-rencana musuh yang ingin membinasakan kita. Nah saudara, Bruce Wayne ini
Dia ditanya oleh pegawainya, kenapa engkau pakai gambar kelelawar? Dia menjawab, itu saya ingin membuat musuh-musuhku takut karena banyak orang ngeri gambaran kelawar bisa menakutkan. Tetapi bukan itu yang saya ingin tekankan. Yang saya ingin tekankan adalah pada waktu saudara dan saya memakai jubah perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita, maka saudara, kita bisa menghadapi siasat si musuh. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Dan musuh bersiasat penuh dengan kepalsuan. Nah, latar belakang sedikit tentang mengapa kitab Kolose ini ditulis. Rasul Paulus menulis banyak kitab-kitab yang disebut surat-surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Tetapi di dalam konteks ini, Rasul Paulus menulis kepada sekelompok orang di Kolose yang sedang menghadapi bahaya ajaran palsu. Saudara, kita juga ada di zaman yang penuh dengan ajaran-ajaran yang kadang-kadang bisa membingungkan kita ya. Mana yang asli dan mana yang palsu. Kadang-kadang kalau kita nggak really understand yang asli, yang palsu kita kira asli. Ya, Tuhan kita kira hantu. Hantu kita anggap Tuhan. Kita bisa mess up tentang ajaran mana yang benar dan mana yang palsu. Saya punya adik, saudara, keluarga saya ada 4 orang yang bekerja di bank. Dan saudara, mereka cerita kalau mereka bagaimana di bank itu mereka dilatih sedemikian rupa untuk mengenali uang yang asli. Karena uang yang palsu timbul terus. Jadi kalau mempelajari uang yang palsu, satu kali kena tertipu karena ada uang palsu yang baru timbul lagi. Jadi apa yang mereka harus kuasai? Menguasai sungguh-sungguh uang yang asli itu seperti apa, teksturnya kah, tanda-tandanya apa, sehingga kalau mereka ada orang misalnya ingin deposit uang palsu, mereka melihat, oh ini bukan asli ini, dikenali yang palsu itu. Jadi saudara, Rasul Paulus menulis di dalam kitab Kolose ini supaya umat Tuhan itu mengerti tentang ajaran yang asli, jubah apa yang harus kita pakai untuk bisa melawan si musuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada waktu kita bekerja. Kayak superhero ini, dia identitasnya tidak bisa dicuri orang. Orang bahkan tidak tahu siapa dia. Dan dia kalau dia datang membuat musuh menjadi segan dan takut. Jadi di mana dia hadir, dia mengubah kegelapan menjadi terang. Kira-kira begitu kan, kita dipanggil begitu. Kita dipanggil untuk menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan. Sehingga pada waktu kita hadir di mana ada kebencian, lalu kita membawa suasana kasih. Kita menyuarakan berita-berita kasih. Kata-kata kita, kata-kata yang membangun, yang menghidupkan. Nah saudara, membuat keadaan berubah. Yang jahat, ya, di kota yang ada kejahatan, dibasmi kejahatan itu. Dan saya kira itulah panggilan Tuhan untuk saudara dan saya, sehingga kita mempunyai influence yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu kita hadir, orang yang gosip mungkin berhenti ya. Wah, ada orang yang kita sebaiknya jangan gosip lah di depan dia. Saya ingat saya punya brother yang menjadi very good example. Namanya John. Itu agak lucu sebab nama saya Yohanes, sebetulnya sama ya. Jadi satu keluarga ada yang John, ada yang Yohanes. Kadang-kadang orang bingung, kamu John apa Yohanes? Yohanes apa John? Tetapi yang saya ingin ceritakan adalah waktu saya kecil, dia menjadi model di dalam kehidupan Kristennya. Misalnya saudara, mama saya tuh senang main tupo kartu. Kalau John lagi tidak di rumah, kadang-kadang tetangga datang main tupo.
Kadang-kadang main duit juga ya. Tapi setahu saya kecil-kecilan lah gitu. Tapi saudara, kalau John pulang naik motor, mama tahu, oh itu John. Langsung teman-temannya dan mama dengan kilat. Kartu-kartunya hilang. Seolah-olah ngobrol aja gitu. Saya pikir kenapa ya? Apa yang membuat mereka berubah? Karena ada kata-kata yang keluar kemudian dari mereka. Tata tertib pulang. Jadi koko saya itu dianggap sebagai tata tertib. Jadi koko saya itu tegas sekali ya, terhadap apa-apa yang benar. Jadi kalau mama melakukan sesuatu apa saja, padahal dia nggak marah, nggak menjerit, nggak, very respectful terhadap orang tua apa gitu ya. Tetapi begitu dia pulang aja seperti menggentarkan gitu. Jadi saya bayangkan, wah, no wonder ada orang-orang yang berkata, they have been with Jesus. Karena pada waktu murid-murid spend time with Jesus, their life changed. Waktu Musa spend time di Gunung Sinai, waktu dia turun, orang tidak tahan melihat wajahnya yang bersinar. Ada sesuatu yang berbeda, saudara. Apakah sikap kita, apakah cara kita bereaksi terhadap orang membuat orang-orang di sekitar kita sadar bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam diri orang ini. Mengapa kita istimewa? Karena kita memakai jubah yang istimewa. Tetapi yang lebih penting sebelum kita memakai jubah itu adalah karena kita orang-orang pilihan Allah. Nah saudara, Kolose pasal 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang pilihan Allah, jadi kalau kita tahu kita adalah orang pilihan Allah, bukan karena saudara gagah, bukan karena saudara hebat, impress God. Oh, your holiness, it impress me. No. Karena orang yang paling kudus sekalipun di hadapan Tuhan kita seperti topo yang kotor. Tetapi saudara, before the foundation of the earth, Tuhan sudah melayangkan pandangannya dan memilih saudara. Saudara pikir saudara kebetulan ada di tempat ini? Saudara respon terhadap panggilan Tuhan. Karena kita berkata iya terhadap keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Ada orang salah sangka dan pikir Tuhan itu memilih orang sebagian untuk masuk surga, sebagian dipilih untuk masuk neraka, dibinasakan. Apakah saudara setuju begitu? Saya harap saudara tidak setuju ya. Karena Tuhan adalah Maha Kasih. Jadi saudara, Tuhan yang memilih kita based on His foreknowledge. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, tetapi Dia membuka pintu. Dia memberikan undangan, welcome. Yesus mati untuk semua orang. Tetapi ada orang yang tidak mau. Ada orang yang menolak. Dan saudara yang respon menanggapi grace yang Tuhan berikan itu, saudara orang-orang yang dipilih. Dan saudara, kita bersyukur sekali kalau kita sadar bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Allah. Saya tahu saya bisa diselamatkan. Saya dipilih untuk maksud-maksud yang kudus. Jadi saudara, dikatakan di ayat ini sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Saudara, kita dikuduskan karena Allah Maha Kudus, Maha Suci. Kita tidak mungkin bersatu dengan Allah kalau kita tidak dikuduskan. Jubah Kristus yang membasuh kita, darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib membasuh kita, menyucikan kita, menjadikan kita kudus. Sehingga dengan rendah hati kita bisa mengakui saya orang berdosa yang sudah ditebus, sehingga saya menjadi saint, menjadi orang-orang yang kudus karena kasih anugerah Tuhan. Amin saudara.
Saudara, kita dikuduskan, dipilih untuk dikuduskan, dipisahkan. Jadi kalau gereja ini dikuduskan untuk suatu maksud yang tertentu. Saudara tidak datang sini lalu jual loto di sini, lalu kumpul-kumpul gosip. Bukan tempat untuk itu. Bukan, ini tempat di mana kita ingin meninggikan, kita ingin menyembah Tuhan. Kita ingin mengagungkan, memuliakan Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Nah saudara, tempat ini dipisahkan. Saudara dan saya, eklesia adalah orang percaya yang dipisahkan, dikuduskan dengan maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Terutama pada waktu kita pergi ke tempat pekerjaan, pada waktu kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi garam yang mengawetkan, yang mengenakan, yang membuat sedap rasa. Kita menjadi terang di mana kalau ada kegelapan orang tersandung, lalu orang celaka karena hidup di dalam kegelapan. Kita menjadi terang-terang kecil yang Tuhan mau pakai kita. Saudara, kita adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Lalu baru bicara tentang jubah. Jadi di dalamnya kita sendiri adalah manusianya. Itu penting sekali di hadapan Allah. Kita mesti tahu betul identitas kita. Makanya dari kecil anak-anak perlu diingatkan, you are special in God's eyes. You are uniquely designed by God. Karena waktu saya kecil, waktu saya merasa bahwa I'm a nobody, karena kita from the big family, saya pernah share kepada saudara, saya merasa I'm a nobody. Karena kalau saya mati pun mungkin gak dicariin. Kita terlalu banyak saudara, dan I have a father, abusive father yang it's really terrible. Growing up in a family yang membuat saya ngeri sekali kalau membayangkan tuh, oh Bapa di surga, Bapa yang baik. Sulit mengerti karena Bapa dunia saya very abusive father. Tetapi bukan suatu excuse, karena kemurahan Tuhan saudara. Bahkan di keluarga kami 4 dari kami melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara, itu karena anugerah Tuhan. Karena kita diperkenalkan dengan Bapa surgawi yang mempunyai kasih yang everlasting, yang sudah desain kita, yang sudah memilih kita. Nah saudara, itu identitas saya yang baru. It no longer me, tapi Christ that live in me. Saya bersyukur dan saya mengabdikan hidup saya untuk di-concentrate supaya saya boleh dipakai Tuhan untuk menyentuh jiwa-jiwa, melayani orang. Saya dan Julia, kami mempunyai mission statement dalam keluarga kami. Everything, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apakah umur, anak kita, kendaraan, rumah, talenta, pendidikan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, kita mau memakai itu semua untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Kita mempersembahkan diri kita. Lalu saudara, setelah itu kita melengkapi kehidupan kita. Saya pergi ke seminari, kalau saudara mungkin saudara rajin ikut Bible study, PA, saudara datang setia berbakti, tidak menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Karena saudara, kita perlu diperlengkapi dengan senjata. Nah, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan? Dasarnya kita diikat oleh kasih Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-13 berkata, kenakanlah. Jadi kalau baju itu kita pakai saudara, kita kenakan jubah belas kasihan. Saudara, Tuhan Yesus itu salah satu karakternya full of compassion ya. Dia melihat orang yang berseru, orang kusta yang berseru, tolong kami, padahal mereka punya nasib binasa. Lalu Tuhan Yesus menghampiri mereka. Saudara, Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh supaya bangkit. Tuhan Yesus dengan belas kasihan melihat orang yang buta, disentuhnya supaya boleh melihat orang yang kerasukan setan, supaya boleh dibebaskan dari kerasukan setan. He is full of compassion. Dan saudara, kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita memakai jubah compassion di dalam kehidupan kita.
Jadi kita tidak membeda-bedakan di gereja. Oh misalnya karena orang itu istimewa, dia kita layani dengan lebih hebat. Oh dia latar belakangnya miskin, oh kita taruh dia di pojok misalnya. Tentu kita tidak begitu ya. Tetapi kita punya compassion terhadap semua orang. Tidak bias karena orang-orang tertentu kita anggap lebih hebat, lebih berkenan. Saudara, kita mengenakan kemurahan. Saudara, kata kemurahan itu bukannya sangat murah gitu ya. Kemurahan ya harganya bukan gitu, tapi kemurahan ini suatu generosity dari Tuhan. Apakah saudara merasakan the generosity of God di dalam hidup saudara? Saya merasakannya. Tidak ada satu single thing yang happen dalam hidup kita kalau bukan Tuhan yang murah hati. Semua yang baik kita berkata berasal dari Bapa yang pemurah. Dia memberikan semua yang baik kepada saudara, merancangkan hal-hal yang baik. Kemurahan. Saudara, mari kita kenakan kerendahan hati, humbleness. Saya senang sekali pada waktu satu ketika pendeta-pendeta kumpul. Tiap-tiap orang ditanya, kamu coba summarize satu kata tentang kehidupan Kristenmu. Apa yang penting? Salah satu teman kita berkata, being humble before God. Karena Tuhan oppose the pride, the arrogant. Orang yang tinggi hati akan dijatuhkan. Tapi Tuhan cinta orang yang rendah hati. Saudara, kita perlu rendah hati karena saudara kita mengerti siapa kita sebelum kita berpindah dari gelap kepada terang. I was blind, now I see. I was lost before, now I am being found. Kita perlu rendah hati. Kelemah lembutan. Kadang-kadang saudara pria atau wanita juga bisa ngomongnya kasar ya. Saudara, saya grew up dari family yang kita kasar, ngomong tuh loud sekali. Kalau papa panggil anak tuh, ya satu kampung dengar. Betul. Jadi kita tuh dilatih untuk kasar sekali terhadap satu dengan yang lain. Maunya kayaknya berantem begitu. Tapi saudara, pelan, saya harap istri saya setuju. Saya belum sempurna, tetapi makin baik ya Julia ya. Makin hari makin menyerupai Kristus. Dan saudara, itu yang memang menjadi goal kita, karakter kita makin dibentuk. Dan sabar. Kenapa saudara kita perlu sabar, saudara? Karena kesabaran itu menyatakan iman kita pada Tuhan. Kalau kita mau misalnya pengen cepet-cepet naik pangkat, cepet-cepet naik gaji, cepet-cepet mau dapat sesuatu, padahal timingnya Tuhan kadang-kadang beda. Kalau kita sabar itu kita percaya timingnya Tuhan adalah yang terbaik. Kalau Tuhan bilang tunggu, ya kita tunggu. Tapi kalau Tuhan suruh jalan, jangan nunggu terus. Ada waktunya Tuhan is the best time. In His time, He makes all things beautiful. In His time. Nyanyinya bagus sekali ibu-ibu. Di dalam waktunya Tuhan, saudara, Dia akan membuat segala sesuatu indah. Jadi kalau kita sabar waktunya Tuhan, saudara akan menyaksikan hal-hal yang indah terjadi. Jadi saudara, lembut, sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi kalau ada orang yang masih belum sepintar kita, ada yang lebih lambat dari kita, sabar. Karena Tuhan belum selesai di dalam hidup mereka. Dan Tuhan juga belum selesai di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca, kalau saudara baca, betul-betul ada invisible word di dahi saya. God is not finished yet with me. Di sini ada tulisan, Tuhan masih bekerja. Jadi kita perlu sabar terhadap seorang dan yang lain. Ampuni seorang terhadap yang lain. Aduh, ampun dah. Kadang-kadang kita minta Tuhan, Tuhan ampunilah segala kesalahanku. Dari timur sampai barat kau buang jauh. Tapi dosa orang itu saya tidak bisa ampuni Tuhan. Lebih hebat dari Tuhan kita ya. Jadi saudara, kita perlu tuh Alkitab mengajar kita seperti Bapa mengampuni kita.
Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu kita juga above all this thing put on love. Karena Alkitab berkata, kasih tidak bisa gagal. Kalau saudara bisa punya iman yang hebat memindahkan gunung, tanpa kasih Alkitab bilang zero, nihil, nothing. We are nothing kalau tidak ada kasih. Saudara, seandainya kita eloquent, bisa berbahasa malaikat, speak in tongue, wah, bisa impress people dengan ada orang yang bisa 7 bahasa, 13 bahasa. Wah, orang impress sekali. Tapi Alkitab bilang, if you don't have love, seperti simbal gong yang kencang bunyinya, zero, kosong, nothing, tidak ada gunanya. Kalaupun kau memberikan dirimu dibakar sekalipun, wah, membuat orang, waduh, orang yang berani dibakar seperti itu. Tapi kalau engkau lakukan semua itu tidak dengan kasih, sia-sia. Dan saya bisa on and on. Kita bisa punya pendidikan yang knowledge yang luar biasa, tetapi kalau kita tidak punya kasih, nothing. Kita bisa punya harta yang sebanyak-banyaknya, tetapi tanpa kasih, semua itu sia-sia. Oleh sebab itu, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih yang mengikat semua itu. Saudara, ada ilustrasi di sebuah kota. Ada 2 pedagang, saudara. Pedagang ini musuh bebuyutan. Udah tahu ya, musuh bebuyutan dari engkongnya sekarang ke generasi buyut, masih musuhan juga. Tapi dua-dua dagang, iri-irian, kompetisi, saling menjatuhkan. Lalu malaikat, ini dongeng nggak ada di Alkitab. Kalau cari di Alkitab nggak ketemu. Malaikat pikir ini mesti diselesaikan nih. Udah berapa keturunan begitu terus. Malaikat datang ke salah satu pedagang itu. Begini, saya ingin supaya kamu hidup damai dengan tetanggamu yang dagang itu. Apapun yang kau minta, malaikat bilang, apapun aku akan berikan. Wah, senang sekali dia. Kalau saudara dikasih kesempatan begini, saudara enggak? Oh, yang belum menikah, saya mau menikah, misalnya. Yang mau punya mobil Tesla, mobil Tesla. Dapat pokoknya, malaikat bilang apa saja yang kau minta, dia senang sekali. Tapi malaikat bilang, tapi, wah, kalau udah tapi repot ya. Ada nomor. Kalau kau minta 1, tetanggamu dapat 2. Wah, repot dong kalau begitu. Berarti dia akan lebih kaya. Saya mau minta piano 1, dia dapat 2 piano. Wah, ini nggak cengli nih. Rasanya saya perlu waktu malaikat untuk memikirkan, ya, memikirkan sungguh-sungguh. Ini permintaan begini memang bagus, cuman masa dia double dapatnya? Dia pikir-pikir. Saudara tahu, besokannya malaikat datang. Minta waktu 1 contoh. Jadi malaikat datang besokannya, saya sudah ketemu jawabannya. Dia bilang, tolong bikin mata saya buta 1. Oh, saudara tahu maksudnya apa ya? Saudara, sadis ya. Itulah iblis yang bekerja di dalam kedagingan manusia, yang nyelinap di dalam iri hati, yang nyelinap di dalam dendam dan amarah di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita menjadi the follower of the devil. My plan is to destroy other people. My plan is to make other people suffer. Saudara, kita tidak senang kalau melihat orang lain bahagia. Tetapi saudara yang memakai jubah kasih, kesenangan saudara adalah kesenangan melakukan apa-apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyenangkan orang, tetapi kita tahu kita menyenangkan Tuhan. Dan that's enough. Sebab our sukses dalam kehidupan kita hanya ada satu audience, yaitu pada waktu kita menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita harus berakar di dalam kebenarannya.
Saudara, ada beberapa ayat di Alkitab, kita nggak bisa bahas satu persatu, yang memberitahu kita bahwa kita perlu grounded, berakar dalam. Redwood tree salah satu yang berakar dalam. Ada pohon-pohon yang mungkin akarnya tidak terlalu dalam, tetapi dia mingle to each other, sehingga mereka menjadi pohon-pohon yang kuat. Dan semua yang berbicara tentang pohon yang berakar sehat, memberikan tumbuhan yang sehat, menghasilkan buah-buah 30, 60, 100 kali ganda, karena akar ini mempunyai kemampuan untuk meresap air. Akar ini mempunyai kemampuan untuk mendapatkan nutrition yang membuat segar, yang membuat pohon itu rindang, di mana burung-burung bisa bersarang di sana. Kita senang ada di bawah pohon karena menyejukkan kehidupan kita. Saudara dan saya, pada waktu kita berakar, saudara, kita boleh mungkin mengalami banyak goncangan di dalam kehidupan ini, tetapi kita tidak tumbang. Mungkin kita ngambil ilustrasi, kalaupun kita dibakar, kayak pohon pisang misalnya. Saudara, pohon pisang saudara coba bakar. Di Indonesia saya baru pulang, ini pohon pisang di mana-mana. Hebatnya kenapa? Itu dicop sampai di bawah, saudara, tumbuh lagi pohon pisang itu. Digiling pakai bulldozer, saudara. Tapi karena akarnya masih tumbuh lagi, dibakar, tumbuh lagi, saudara. Tapi saudara, saya tinggal di Rio Vista yang daerah banyak tanah-tanah yang terbuka. Ada yang namanya tumbleweed. Akarnya cetek, saudara. Akarnya mungkin segini, tapi pohonnya bisa 3 meter bang kali. Wah, bisa gede tumbleweed. Begitu ketiup angin kencang, putus di akarnya, gelinding. Itu tumbleweed itu gelinding. Kalau ada orang yang bisa accident mobilnya karena tiba-tiba ada tumbleweed yang seperti menutupi mobil itu. Demikianlah kehidupan orang-orang Kristen yang tidak berakar kuat. Kita menjadi batu sentuhan. Kalau Alkitab memberi perumpamaan, Tuhan mau kita menjadi the eagle yang terbang tinggi. Makanannya juga nggak mau makanan. Kalau elang kan maunya cari yang busuk-busuk, yang basi, yang mati dimakan. Tapi elang, saudara lihat, pernah nggak ke Lake Tahoe itu? Kita pernah naik cruise Lake Tahoe itu, dikasih tahu sama turbinnya. Itu burung raja wali, itu sarangnya. Aduh, melihat burung raja wali itu di atas terbangnya soar ya, nggak kepak-kepak, enggak. Kalau ayam, saudara, saya pernah piara ayam. Abunya kemana-mana terbang itu semeter, saudara. Orang Kristen ayam tuh begitu. Kalau ayam kan chicken, penakut ya. Jadi kalau ada hujan, lari ayam untuk masuk ke sarangnya. Ya, lain sama eagle. Eagle juga ada musuhnya. Itu burung gagak itu salah satu musuh eagle. Kadang-kadang dia naik ke atas eagle itu, wah, pokoknya bikin try to intimidate eagle. Eagle-nya nggak bisa makan dia atau apa. Tapi eagle-nya tenang aja. Dia terbang tinggi. Terbang tinggi. Saudara, yang terjadi di certain altitude, gagaknya nggak bisa nafas lagi. I don't know how many feet, maybe 16,000 feet above the sea level. Gagaknya dapat thin air, langsung dia turun, saudara. Eagle-nya soar, terbang tinggi aja, saudara. Demikian. Dan eagle dare to be alone. Dia nggak flock together. Karena saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang istimewa, yang dipanggil oleh Tuhan. Sometimes we need to be dare to be different. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih sebab Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Kau sudah memilih kami, Kau mengajarkan kami. We will never fail if only kami diikat oleh kasih-Mu. Kami diingatkan bahwa by grace alone, the mercy of God, itulah yang membuat kami dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Kami ingin menyanyikan I love you Lord. Biarlah Engkau berkenan mendengar suara ini.
menjadi ungkapan cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada 3 orang muda yang ingin menyanyi, saudara. Jadi Pak David dan Pak Sunu, kita akan menyanyi The Goodness of God. God is good. At least kita muda di hati ya. Oh, saya udah ada ini Pak. Oh. Kata-katanya indah sekali saudara. I love you Lord, for your mercy never fail me. All my day I have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. You, Lord, for your mercy never fails me. I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. Father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With your life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God.
Thank you. Mau satu lagi? Thank you. Terima kasih banyak. Yang penting the goodness of God. Amen. The goodness of God. So if I say God is good all the time, God is good. Amen. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Nada Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam rancar maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan rasanya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat pada sore hari ini. Majelis dan Jemaat GKISF mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Sudarma pada sore hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Kedua, konsultasi pastoral dapat menghubungi Pendeta Vincent Ariswara di nomor telepon yang ada di warta. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konsultasi, bisa menghubungi beliau. Jadwal pelayan firman pada minggu-minggu ke depan: Agustus tanggal 4 Pendeta Vincent Ariswara, tanggal 11 Pendeta Yohanes Sudarma kembali, tanggal 18 Agustus Pendeta Mika Yudiswara, dan tanggal 25 Agustus kembali Bapak Yohanes Sudarma. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun pada tanggal Juli 23 yang lalu, Ibu Christine Chan. Selamat ulang tahun Tante Christine. Kiranya Tuhan terus memberkati Tante. Dan tanggal 26 ini Bapak Steven Sean Green, suami dari Ibu Gena. Selamat ulang tahun untuk Bapak Steven, kepada juga keluarga Akila di sini. Kotak saran anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran yang telah disediakan atau secara elektronik di gksf.org/kotak saran. Kehadiran minggu lalu bisa dilihat di warta. Persembahan dapat dilakukan melalui cash, cek, dan elektronik, melalui gift atau transfer via Zelle, dan juga nanti juga bisa melalui persembahan yang melalui kantong persembahan yang diedarkan nanti. Untuk total persembahan bisa dilihat di warta juga. Dan apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Saya rasa tidak ada, cuman hanya mau mengucapkan selamat datang kembali untuk Tante Trisnadi. Good to see you again, Tante. Terima kasih, sekian warta jemaat. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih sebab ini adalah gerejamu. Di tempat ini anak-anakmu yang mengasihi Engkau berkumpul, berbakti, dan Engkau pisahkan untuk maksud-maksud yang mulia, melayani pekerjaanmu, menyebarkan berita baik kepada segala bangsa, kepada orang-orang di sekeliling kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami mendoakan hamba Tuhan yang dibutuhkan untuk menggembalakan gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk panitia yang bekerja, Tuhan memberikan hikmat bijaksana, memberikan terobosan sehingga terjadi apa yang mereka rindukan, dan tolong kami untuk menunggu waktunya Tuhan dengan sabar dan percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kami doakan untuk Bapak Si dalam usia yang lanjut, tetapi dia tetap teguh di dalam iman,
berdiri teguh di dalam pengabdiannya kepada Engkau. Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan dari segala mara bahaya buat jemaat yang lemah tubuh, yang memerlukan jamahan Tuhan untuk kesehatannya. Ibu Christine Chan, untuk Ibu Tera, kami doakan proses kemoterapi. Tuhan, tangan-Mu yang ajaib kami berdoa kiranya memakai dokter dan proses yang dilakukan untuk mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, doa ucapan syukur buat Ibu Christine Chan, Bapak Stephen Sean Green atas ulang tahun mereka. Tuhan sudah tambahkan, percayakan umur yang lebih lanjut. Kami berdoa Tuhan terus menopang hidup mereka untuk tetap hidup di dalam Engkau, penuh dengan damai sejahtera dan kasih-Mu yang mengikat, yang menjadi dasar dari kehidupan mereka. Dan juga untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, dengan pergumulan kami yang berbeda-beda, apakah itu kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan dalam kesehatan, spiritual life, keluarga kami, financial, atau apa saja Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang percaya. Biarlah Tuhan Kau menolong supaya kiranya kami boleh percaya akan janji-janji-Mu, bahwa pada waktu yang Kau tetapkan kami akan keluar dari pergumulan kami dan tes-tes yang ada menjadi testimoni yang memuliakan Kau. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya memberikan persembahan, pelayan persamaan syukur dengan rela hati. Aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu betapa kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami berucap syukur Tuhan pada saat ini Engkau berserta kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami sehingga firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami juga memberi sedikit apa yang kami miliki, kiranya Engkau memakai persembahan ini untuk melebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah Allah kami yang hidup. Haleluya, amin.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami awali ibadah ini di dalam nama-Mu Tuhan. Kami akhiri dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Supaya kami boleh pulang membawa damai sejahtera dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami semua dari saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali Tuhan. Amin.